Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, mari kita lanjut pertemuan ketiga kajian kitab buku Dirjen yang mengupas tuntas problematika rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ajmain, amin. Wa hukiya lan den ceritaken alla imratan temen satune wong wadon kana kang analah iku kadue imro'ah sapa zaujun bojo lanang munafikun yang munafik. Wa hukiya dan diceritakan anda imro'atan sesungguhnya ada seorang perempuan kanalah zaujun yang memiliki seorang suami, suaminya munafikun munafik. Jadi ada seorang perempuan ini mempunyai suami yang munafik. Kita tahu orang munafik itu kan, satu, kalau dia berbicara selalu berbohong, kalau berjanji dia nggak pernah menepati, kalau dikasih kepercayaan dia berkhianat. Nah, itu munafik. Nah, ini ada seorang wanita solehah mempunyai seorang suami yang soleh, ya. Semua mempunyai seorang suami yang munafik. Sedangkan zaman sekarang kadang semuanya kepingin seorang istri pastinya menginginkan punya suami yang soleh. Suami yang soleh menginginkan istri yang soleh. Namun zaman sekarang sudah berbeda jauh. Kadang manakala sang istrinya baik, kebetulan sama Allah dikasih jodohnya yang jahat, kasih jodohnya yang jahat lah, selalu menyakiti istrinya lah, itu nggak pernah ditepati omongannya lah, kan munafik namanya. Di sini kan dijelaskan ada seorang istri yang mempunyai suami yang munafik. Nah, zaman sekarang hanya berbohong, suami berbohong, istrinya langsung suami saya tukang bohong, males saya kepengen punya suami yang nggak berbohong. Jadi kan sebenarnya PR tugasnya si seorang istri adalah untuk mendoakan agar si suami itu kalau berkata tidak pernah berbohong. Pengen bojo soleh ora, pengen bojo soleh tapi pengen sing instan, ora pengen rekoso sih, ora pengen proses. Begitupun sama bojo lanang pengen duwe bojo solehah, pengen sing instan, ora gelem nrimo, pengen ya kaya kancane kae aji kono apian, ini nek mangan ya waya bojo lanang mangan ini sing nyandingi, pengen kopi ini sing gawekne. Itu bodoh. Lah kalau kita pengennya instan ya maka kebanyakan ya itu, jadi banyak sekali kasus akhirnya perceraian. Timbangan ini mending wis urip dhewe-dhewe Mas, aku wis lara sampe ning aku terus lek ngomong jarene minggu jalan-jalan ya ora gelem, ora nepati, malah lunga karo kanca-kancane, malah lunga kono ngomongnya arepe ngejak tuku sate, tibae turu ngapusi tok sampean Mas, wis timbangane ngono sampean
ngapusi aku terus aku nih loro ati Pak. Timbangnya aku loro ati terus ya bubar ya. Ini kan fenomena rumah tangga zaman sekarang begitu. Ada seorang istri, dia merasa menurut dia merasa apa yang disakiti suaminya, selalu berbohong, nggak pernah jujur ya. Kalau dapat penghasilan 500, misalkan istrinya nggak percaya sehingga akhirnya diuplek-uplek, dicari terus, ini bener enggak ini suami saya ini gajiannya 500, kalau dapat uangnya 500, sehingga tinggal akhirnya ini kan merasa sakit si bojola, si suami mestinya ya udah terima. Jadi yo ikilah, karena ada benih-benih kecurigaan, ada benih-benih di dalam hati baik itu suami dan istri, maka setan ikut andil sehingga akhirnya membara terus cari terus kesalahannya. Si suami yang mencari kesalahannya istri, si istri pun mencari kesalahannya suami. Maka kalau sama-sama selamanya mencari kesalahan, ibarat orang nyulut api, pastinya akan membesar, jadinya bubarlah. Itu kan fenomena sekarang. Nah, sedang di sini diceritakan bahwa hukia anna imratan kana laha zawjun munafiqun. Ada seorang perempuan mempunyai suami yang munafik, sudah barang tentu suaminya munafik. Kalau ngomong gak pernah didapatin, istrinya minta dibeliin baju misalkan, si istrinya ini suami menjawab iya tapi gak ditepatin. Ketika si suaminya sedang dipercaya dikasih amanah dikasih anak, perjanjiannya kalau nanti punya anak harus ngomong bersama, ternyata si suami ingkar janji, tidak amanah. Tapi berjalan dengan lancar. Bahkan taqulu ala syai' wa kana dan ada taqulu ala syai'in min qaulin wa fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Namun kesehariannya si istri ini, istri yang solehah ini, kesehariannya baik itu ucapannya maupun ketika akan melakukan pekerjaan, dia selalu tidak lepas dengan namanya bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak selalu berhenti untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngobrol sama suami, bismillahirrahmanirrahim. Diajak berhubungan sama suami, dia selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana? Faqalatul, kemudian suaminya berkata, faqala zajwal af'alana ma ahjalaha bi fadawailu. Kemudian si suami pada suatu ketika si suaminya ini berkata kepada istrinya, la fa'alana ma ahjalaha, saya akan membuat, saya akan memberi tugas mengasih kamu sesuatu pekerjaan, wahai perempuan istri, dan pekerjaan ini akan membuatmu amat khawatir. Artinya amat khawatir dan akan membuat ketakutan. Pada fa'ilaya suratan, ya. Apa pekerjaannya si suami? Dapat memberikan sebuah kantong, apa ya, uang lah, memberikan uang di dalam dompet. Uang kalau dulu itu kan dirham atau dinar, kemudian dibungkus itu pakai yang dibungkus, nah itu namanya sekantong, bicak kantong, uang 1 dinar sekantong. Nah kalau sekarang mungkin dikasih uang 1 tas, Maka kemudian suaminya berkata, iya pada jagalah wahai istriku, wad'anha fi mahalin wad'udha. Kemudian letakkanlah di suatu tempat dan tutupilah.
Jadi si istrinya orang munafik ini dikasih kerjaan, diperintah untuk menaruh uang, ya menaruh uang lah di tempat, salah, suruh naruh uang. Nah, ya sama si istrinya ya manut, kemudian dikerjakan sama si istri. Faqafalaha wa khada as-surata wa ramaha fi barin fi dari. Tapi ya ini, setelah si suaminya ini menyuruh istrinya untuk menaruh uang, kemudian ya di tempat yang aman, kemudian malah diambil lagi sama suaminya. Diambil uangnya tersebut. Setelah diambil uangnya kemudian dilempar ke sumur. Jadi rumahnya suami istri ini, suami yang munafik ini, istrinya solehah ini ada sumur. Nah, uangnya itu dilempar ke sumur itu. Nah, sumurnya itu dalam. Kemudian summa tolabaha, kemudian si suaminya ini mengambil uang tersebut, fajanila mahaliha, mengambil susah karena sumurnya dalam, diambil pakai tali nggak bisa, jam dulu nggak ada tali, cari kemana-mana nggak bisa, ininya nggak bisa guys. Nah, kemudian si istrinya datang, mas kie ada apa. Nah, itu ambilin uangnya jatuh dalam sumur. Loh, ini so ceblok dia, harus tahu calnya ini ngabung, jadi suaminya. Kata saya buang itu uangnya dalam sumur. Dan sekarang kamu ambil. Akhirnya si istri ya wis, Bajatillah mahal waqalat. Oke mas, baik saya ambil mas. Bismillah waqalat. Kemudian ketika mau mengambil, si istri ini berkata, yaitu tadi, karena pekerjaannya suami si istrinya ini, dia tidak lepas selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik itu berzikir, baik itu dibuat wiridan, maupun ketika akan melakukan aktivitas. Nah, si istri ini tidak lepas dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amar, kemudian perintah sallallahu ta'ala Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya ketika si istri ini, si perempuan tadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allah menyuruh malaikat Jibril ayyunazila sari'an, ayyangzila sari'an wa ya'id wa surata ila makaniha. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun secepatnya. Tadi Allah langsung berkata, Jibril, sana turun cepetan, itu ke rumah suami istri itu tadi. Siap, baik Allah. Nah, kalau baik, nggih Allah, nggih siap. Wayah itu, nah, wayah itu kemudian si Jibril sampai di sumber itu. Wayah itu dia mengambil kantong atau tas yang uang itu uang yang dibuang ke dalam sumur itu. Qadwan yadaha, kemudian setelah uangnya diambil, kemudian diberikan kepada si istri itu. Akhirnya diambil oleh Jibril, kemudian dikasihkan ke perempuan tadi. Fawadwan yadaha litakhudaha fawajadatha kama wudi'an. Nah, kemudian dapat fakhodata wanawal biha ila zawjiha. Nah, kemudian si perempuan ini berhasil mengambil uang tadi, uang yang dibuang ke sumur oleh suaminya, kemudian diberikan. Ini mas, ini suamiku, uangnya sudah aku ambil, jangan dicemplungin lagi ya, jangan dijatuhin lagi ke sumur, kata istrinya. Enggak, tapi ini mas, uangnya sudah
sudah dapat kuandil. Nah, akhirnya kemudian diterima sama suaminya tadi. Suaminya munafik, fata'ajjaba, kemudian takjub, kagum. Maka kagum sapa suami min dzalika atas perbuatan istrinya, wa yatata'ajjubi, terus pokoknya benar-benar takjub. Fataba, akhirnya tobat sapa suaminya, illa wa ta'ala, maring Gusti Allah, min nifaqihi, atas kemunafikannya. Nah ini proses Bu, proses Mbak. Sampean kalau pengen punya suami yang soleh, begitu pun sama sampean suami orang laki-laki kalau ingin mendapatkan istri yang soleha, apa yang kamu inginkan, apa yang Anda inginkan, si ibu ketika Anda ingin punya suami yang soleh, apa yang Anda inginkan, ya maka perbanyaklah untuk berdoa, perbanyaklah untuk bersabar, ikhtiar, disambil dengan tawakal dan usaha. Jadi tidak instan, nggak harus menikah. Menikah kepengennya waktu belum menikah, saya pengen punya suami yang soleh, jadi imam. Si suami pun sama, nanti kalau saya nikah nanti pengennya punya istri yang solehah, nurut, taat. Kalau disuruh nyuci baju ya mau, disuruh masak ya mau, ya. Si istrinya sama, pengennya punya imam yang bisa membimbing, yang bisa didik. Ketika suaminya ingkar janji, udah mulai dok istrinya, sakit hati saya. Suami saya selalu berbohong terus, saya sakit hati. Ada sih, suaminya bohong melulu, sakit hati. Suaminya nggak pernah ngajak jalan-jalan nih, pada istrinya minta jalan-jalan, sakit hati. Banyak sakit hati. Lah, bagi biar penjar imam sing soleh, suami soleh. Lagi ini aja suaminya munafik kok akhirnya, karena dianya si istri ini, si perempuan ini membiasakan selalu tidak lepas dengan namanya bismillahirrahmanirrahim, usaha batinnya ya. Akhirnya si suami sadar, padahal jahat kan. Padahal kalau dengan Anda mah jahat ini udah tahu uang, udah tahu si suami tadi nyuruh istrinya suruh nyimpen uang, akhirnya Jamil uangnya malah dibuang ke sumur, si istri suruh mengambilnya. Kalau wanita zaman sekarang, mas kalau mengkelak kue tuh, karmu piye, ini orang ada yang bisa. Kalau zaman sekarang, mas, sampean ini menghina saya, sudah tahu uang disimpan di hadapan saya lagi, malah uang itu kamu buang di dalam sumur. Saya lagi suruh ambil sendiri, enak aja. Emangnya saya wanita apaan? Zaman sekarang. Nah inilah makanya ayo dengan ngaji kitab ini, kita buku dulu ini membahas problematika rumah tangga supaya rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Karena semuanya butuh proses. Ada proses lahiriah, ada proses batiniah. Kalau kita lahiriahnya sudah, batinnya juga perlu. Artinya ketika kita punya suami atau kita punya istri, akhlaknya orang tidak bagus, ya, perbuatannya masih belum sesuai dengan hati nurani kita, sudah dicoba dengan usaha lahiriah, sudah dibilanginnya, sudah diperingatinya, sudah coba pakai batinnya, pakai doa, pakai zikir, didoakan suaminya, ya Allah, jadikanlah suamiku ini benar-benar menjadi imam yang sempurna, tidak hanya imam di dunia tapi imam di akhirat. Nah, sama si suami pun ketika punya istri yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan keinginan dia, didoakan. Ketika sudah usaha dia sudah,
diomongin sudah, diperingati sudah, ya maka jangan pas usaha batinnya. Ya Allah, jadikan istriku istri yang soleh, zaujatan solihatan wa ta'atan, zaujatan solihatan fid dini wal dunya wal akhirah. Maka kalau sampean tidak putus-putus untuk mendoakannya, maka insya Allah sampai tekan modal Anda akan sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya di dunia saja, tapi besok nanti juga sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.